Lalu setiap kebijakan didukung. Betul. Pantai becek si Abah mendingan lamun orang teu wawuh Benar. rek kumaha. Moal bogoh. Moalnya suka berkunjung ke ganggang itu. Apakah itu hanya kepentingan saat mau mencalonkan diri? Setelahnya masih melakukan begitu enggak itu? Mencalonkan diri itu, Pak. Nah, itu makanya kan berarti Pak, pejabat bupati ini kan PJ, Pak. ya. Pejabat bupati. Persoalan Kabupaten Bogor yang bisa dipecahkan di hari Jumat lebih banyak daripada sekedar goes. Ya. Jadi Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadulur salam bur, kembali lagi dengan saya Muhammad Randi Abdul Aziz di podcast kesayangan kita semua, Bravo Channel Indonesia. Kali ini masih dengan segelas kopi dan Pak Rustandi. Kumaha Pak, Damang? Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, kali ini kita akan bahas hari Jumat, Pak. Ya. Karena hari Jumat ini adalah penghulunya hari ya, Pak ya? Ya, hari yang terbaik di antara hari-hari yang lainnya. Jadi muncak hadis Rasul indungna hari lah gitu ya, ibaratnya ibunya dari semua hari. Ternyata di Bogor ini hari Jumat itu menjadi hal yang spesial, Pak. Iya. Karena ada kebiasaan baru ternyata. Oke, dibangun oleh seorang pejabat bupati ya kan di Kabupaten Bogor. Iya. Itu adalah goes ceria kalau nggak salah. Jadi tiap hari Jumat jam 6 sampai jam 8 pagi kalau nggak salah, Pak. Itu ada kegiatan beliau dengan ASN-nya, para ASN. Naik sepeda ngulilingan Pakansari. Iya, di antaranya. Nanti spot-spotnya mungkin akan berbeda-beda nanti, Pak. Nah, maksud Randi itu adalah, menurut Bapak gimana? Ya, kalau menurut saya sih kan sah-sah saja ya, punya kebiasaan, karena kan betul. Saya ingin melihat dari sisi positifnya. Bahwa itu mungkin salah satu bentuk komunikasi untuk mendekatkan antara pimpinan dengan rekan-rekan kerja. Betul. Sehingga terbangunlah komunikasi, ngobrol ringan sambil bersepeda, melihat suasana kota, kiri kanan mungkin ada persoalan yang harus segera dieksekusi. Di situ juga bisa memberikan arahan kepada bawahannya. Juga sambil mencari solusi bila ada hal-hal tertentu yang harus diambil keputusannya. Karena saya melihat juga informasinya kan di minggu pertama ke Tugu Pancakarsa. Kemudian ke kelurahan di Cibinong. Nah, kemarin itu kan minggu terakhir katanya ke Geliling ke belakang Kodim. Itu kan juga banyak persoalan lah kiri kanannya. Iya, betul. Mudah-mudahan dia PJ Bupati bisa mematakan apa yang harus diperhatikan. Betul. Sehingga kawasan itu mungkin lebih bisa suasana kondisi gitu kan di lingkungan itu bila ada persoalan bisa segera juga sebagai rumusan kebijakan ke depan. Luar biasa sih Pak kalau Randi lihat ya. Gini, apresiasi lah buat beliau. Cuman yang saya lihat sepertinya jadwalnya salah, Pak. Kenapa? Jadwalnya semuanya Cibinong, Pak. Mungkin baru pertama. Karena kan pakai sepeda. Ya kalau keluar dan lebih jauh kan agak repot. Karena saya melihat begini, ini kan hari kerja. Iya. Kalau dulu kan kita ada senam bagi staf. Kan dibatasi waktunya. Betul. Nah ketika ini sekarang berangkat jam 6 kan mungkin paling lambat jam 8 sudah selesai. Paling lambat. Karena harus bekerja. Iya. Gitu. Mungkin begitu. Sekarang baru tahap melihat kondisi sambil olahraga santai. Betul. Dan saya adalah melihatnya maknanya. Iya. Maknanya bagaimana terbangun komunikasi bersantai ria antara bupati dengan kepala SKPD. Kan setiap orang punya cara. Iya, betul. Dan ini suasana yang saya merasakan yang pernah terbangun itu 5 tahun ke belakang sebelumnya. Ya zamannya gitu. Zaman Bu Yanti itu Yanti itu terbangun komunikasi antara SKPD dengan beliau dengan caranya masing-masing. Itu kan sebenarnya berkumpul diskusi di pendopo. Itu rutin. Atau agenda yang lain gitu kan. Kalau sekarang kan olahraga. Sama saja tujuannya menurut saya adalah tadi membangun komunikasi yang produktif antara pimpinan dengan rekan-rekan kerjanya. Kalau Kota Bogor kan Bogor berlari, Pak. Ya. Wali kotanya suka lari. Makanya kan sekarang kepala dinasnya dulu yang camat tuh kan, saya lihat tuh ada kenal tuh, wah larinya semangat gitu kan. Larinya semangat, akhirnya lari gitu kan. Bogor berlari ya kan. Oke, dicontohi dengan
Mau di kota sering olahraga. Lari. Nah, sekarang Bogornya kan bergoes gitu kan. Jadi Bogor bergoes. Iya, kalau Pak Bima itu kota Bogor berlari, kalau kota Bogor sekarang bergoes di hari Jumat yang keramat insya Allah. Subhanallah. Cuman ada sedikit hal yang menggelitik Pak terkait goes ini. Pak pejabat Bupati ini kan PJ Pak. Ya. Pejabat Bupati. Persoalan Kabupaten Bogor yang bisa dipecahkan di hari Jumat lebih banyak daripada sekedar goes. Ya. Jadi contohnya misalkan polemik Parung Panjang. Ya. Ya kan, terus polemik yang ada di beberapa kecamatan. Ya. Seperti bagaimana penyelesaian di Jasinga, bagaimana penyelesaian Cigudeg, bagaimana penyelesaian Cariu yang ada di ujung, Tanjung Sari gitu kan, Sukamakmur, ada 40 kecamatan yang harus diurus dan itu nggak bisa pakai goes. Nah, ini konsep ini apakah hanya sekedar menurut Bapak ya? Kalau menurut Rani sih ngelihatnya terlalu cari muka ya. Kalau saya gini lah, kalau untuk cari itu saya tidak ke situ kan, karena beliau kan sebagai pejabat publik ya, sebagai eselon 2 di Kemendagri kan, saya yakin tidak mencari ke ruang itu, bahwa beliau betul-betul ingin bekerja dalam waktu yang sangat singkat, bagaimana bisa memaknai agar dirasakan oleh rakyat Bogor. Betul. Nah, saya justru kan melihat ini sedang siap ini untuk terbang. Siap. Sebelum beliau berlari kencang untuk mengeksekusi berbagai persoalan dalam 1 tahun ke depan. Ancang-ancang dulu. Lihat prakondisi di lapangan. Betul. Nah, siapa tahu gitu kan dengan kondisi sudah guyup SKPD-nya, lalu dengan rakyat yang mengenal beliau, sehingga mengenal sosok beliau, lalu setiap kebijakan didukung. Pantai becek si Abah mendingan. Lamun orang tewawuh, benar. Rekumaha, mau bogoh, benar. Nah, semoga saja dengan pola seperti itu, kiprah beliau semakin dekat dengan kepala SKPD, karena kan kalau dia bekerja sendirian tanpa dukungan SKPD tidak akan berhasil. Kan seperti itu. Walaupun memang kewajiban SKPD untuk mendukung setiap kebijakan yang sudah ditetapkan, tetapi kan kita ingin nyaman mungkin. Pak PJ ingin nyaman, semuanya kita lihat di situasi sehingga mengeksekusi tanpa ada ekses gitu. Itu kalau saya melihat begitu, saya lihat positifnya. Karena kalau dia seri jam kerjanya kan tidak mengganggu jam kerja normal. Beliau menyiapkan jam 6, kan itu kan kita masuk jam 7.30 katakanlah, atau sekarang jam 8, jam misalkan jam 8. Itu sudah kerja lagi gitu kan. Berarti kan itu di luar jam kerja itu ambil slot yang non formal untuk menyatukan satu kebutuhan komunikasi yang produktif. Lakukan goes. Mudah-mudahan ada diskusi. Sebab ini kalau menurut saya, kalau seorang bupati dikasih catatan tebal, aku mungkin kebaca kan. Tapi kalau begini ngobrol, kita kan garis besar sebagainya kan seorang pimpinan biasanya kan cepat ambil kebijakan seperti itu kan. Jadi kalau baca buku-buku tebal-tebal begini bisa hangus, nah kan misalkan si kepala SKPD lapor gitu. Tapi kalau begitu itu salah satu komunikasi yang produktif dalam rangka mengambil sebuah bahan kebijakan menurut saya gitu kan. Mantap benar Pak. Cuman kayaknya nanti ada salah satu program yang akan dihilangkan pada Kabupaten Bogor. Kan biasanya Bupati Bogor itu ada bowling Pak, Bogor keliling. Kalau sekarang ganti nanti Pak jadi wrestling. Ada proses kunjungan kerja juga. Cuman tadi ya bentuk seperti apa ada juga memang diperlukan juga. Kalau dulu kan namanya rebo keliling, sekarang tidak tahu lah, mungkin sekarang kunjungan bupati saja atau itu kan. Karena dalam tadi kutip tadi sama saja itu melihat perkembangan kondisi kekinian di lapangan. Betul. Jadi ibaratnya kalau ada berbagai macam cara untuk membina SKPD itu sendiri Pak ya. Ada dengan cara diskusi kursus tiap pagi. Ada seperti gue bertukar keringat gitu kan. Yang salah mah misalkan kalau bupati ingin menghindar kalau ditemui oleh kepala dinas. Waduh, gak repot. Ya bagaimana mengunyahkan masalah. Ketika misalkan kepala SKPD menghadap mesti diterima, kumaha tuh kan. Jadi liar kalunya kepala SKPD, jangan sampai begitu. Cuman kasihan Pak, nanti para kepala SKPD ini diajak gue pagi-pagi, ya kan, nanti absennya kepagian. Tapi kan ini lah, kalau itu mudah-mudahan adalah, karena saya lihat juga teman-teman yang bersepeda ria itu ada orang yang selama ini juga senang bersepeda. Luar biasa. Kalaupun ada 1-2 dalam tanda kutip
mudah-mudahan tidak terpaksa untuk bisa dengan keadaan. Mudah-mudahan. Ikhlas gitu kan. Ikhlas. Tiba-tiba beli sepeda nggak gue Pak Bupati itu kan ikhlas. Mudah-mudahan. Karena kan olahraga itu kan. Yang biasa misalkan santai-santai ngerokok, ini zaman udah olahraga itu kan. Ya mudah-mudahan ikhlas lah gitu kan. Beres olahraga nggak dahar pecel, nggak dahar rujak, nggak dahar bakso. Nah itulah ya kan. Jadi saya sih melihatnya bahwa ini mudah-mudahan positif dan saya juga selalu berpikir tadi untuk membangun sebuah komunikasi yang efektif dengan kepala SKPD-nya dalam rangka menyerap aspirasi atau masukan atau memutuskan sebuah kebijakan sambil santai. Bisa saja begitu. Betul. Gitu kan? Tidak usah formal rapat segala macam, rajamuan segala macam, nunggu waktu dan sebagainya kan. Tapi kalau seperti itu, udah seorang PJ Bupati A, B, C, D bubar. Nah, bubarnya Goes sudah membawa bahan kebijakan teknis yang harus dilakukan oleh KPSI bersama stafnya. Betul. Jadi pulang dari situ, SKPD-nya, kepala SKPD rapat aja yang teman-teman di bawahnya, merancang bangunkan apa yang biarahan Bupati. Tapi gitu. Lebih keren lagi Pak Bupati ini gue bareng para kepala desa Pak. Nanti sih nama per desa. Kan bayang per kecamatan lo per desa karunya. Soalnya kalau menurut kepala desa mah kayak perumpanya kita datang nah. Bupati jam 2 tuh dituna gitu kan. Karunya itu lah. Nah, kalau enggak Pak Bupati aja datang ke tiap-tiap kecamatan ngajak Goes. Ya itu bisa dilakukan kalau misalkan waktunya cukup nggak, misalkan satu minggu sekali. Sampai dengan bulan Desember. Oh iya kan 40 kecamatan tuh. 40 kecamatan. Berarti kan 40 minggu. Padahal kan kita 56 minggu kan? Iya benar. Keburu Pak 1 tahun mau Pak? Iya sampai akhir. Sampai akhir bisa. Kan? Kalau enggak kumpulin 416 kecamatan. Sepedanya bawa ke mobil kayak itunya. Nah gue di kantor kecamatan kecamatan. Boleh juga itu. Keren itu. Nah giran kepala desa. Orang ngeskarolot kieu ti tengah Goes. Jadi itu bisa sih untuk mengenal wilayah tertentu di desa. Di desa. Jadi yang dikembangkan, yang tertinggal, terpencil. Kan udara pun sepeda. Akan lebih segar di wilayah itu. Ya mudah-mudahan sih suasana tempatnya mendukung untuk bergoes ria ya. Kayak Pak Ganjar itu Pak Ganjar, Pak Bima, terus Pak Sandi, itu kan sering lari tuh Pak. Yeah. Sering lari dan masuk ke perkampungan gang-gang masyarakat gitu kan. Jadi maksudnya kayaknya aspirasi dari sudut-sudut gang juga penting ya. Saya mau gini ya, kalau yang suka berkunjung ke gang-gang itu, apakah itu hanya kepentingan saat mau mencalonkan diri? Setelahnya masih melakukan begitu enggak itu? Mencalonkan diri itu Pak. Nah itu makanya kan berarti ya teman tuh ikhlas. Berkunjung asup kagang gitu kan kapanggih warga, Bu nanti pilih saya jangan lupa ya. Iya, pada dia mah ayeuna mah yang sekarang itu kan tidak terikat dengan pemilihan. Ya benar. Apalagi PJ kan, berarti dia ada semacam semangat untuk bisa mencairkan hubungan antara SKP dengan yang bersangkutan. Cuman ini akan jadi budaya baru Pak. Misalkan ini jadi habit untuk 40 kecamatan ya. Karena dari bergesernya suatu budaya pemimpin dari awalnya suka musik ya kan dan segala rupa, sekarang mulai masuk ke sukanya ke olahraga. Jadi memang ada berbagai macam cara pemimpin ini untuk mendekatkan diri kepada masyarakat maupun mendekatkan diri kepada SKPD terkait yang dia pimpin. Ini luar biasa lah pokoknya. Tapi yang paling penting lagi adalah bisa menggugah yang selama ini tidak pernah menggunakan sepeda. Tapi kan kalau yang sudah biasa masih biasa tuh kalau diajak. Bener, setuju. Hanya momennya aja, waktunya aja berbeda. Kita ngeliwat Pak, kepala dinas kenapa? Pak, saya emang nggak goes Pak, pakai sepeda listrik. Nah itu kan luar biasa, males sama kan. Pemalesan ampun. Justru yang saya harapkan adalah goes itu kan sehat. Ini kan pasti sepeda itu kan sehat. Betul. Tadi jadi yang kalau misalkan hari ini yang ikut serta itu adalah yang baru pertama masuk kepada komunitas itu, setelah beliau nanti tidak jadi PJ, mudah-mudahan bisa diteruskan kan untuk kesehatan. Jangan kemudian misalkan PJ-nya beres tak goes balik dari tujuannya lain. Beda deh mana. Si Gana itu ganti budaya. Iya gitu kan bisi ya mah gitu kan. Ya mudah-mudahan yang kumpul sekarang itu orang-orang yang betul-betul ikhlas ya. Untuk bisa membangun komunikasi dan mereka memberikan perhatian untuk membangun Kabupaten Bogor sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Mantap. Begitu.
Wah, keren lah Pak pembicaraan kita kali ini nih. Banyak yang sebetulnya. Ini mau obrolan ringan. Obrolan ringan lah terkait gue. Semoga ini akan jadi budaya yang baik, positif, produktif gitu kan. Sampai ke staf-staf ke kelurahan lah, ibaratnya nempel gitu sih goesnya. Gitu Pak. Jadi kayaknya kita sudahi dulu nih, ya kan. Saya dulu Salembur, saya dan narasumber pamit. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share video ini ke teman-teman dan saudara kalian jika video ini memberikan informasi dan hiburan buat kalian. Oke Pak, saya dan narasumber pamit. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Channel Indonesia. Indonesia selalu di hati kita. Permios.